Hari ini aku mau bikin ya, ini tuh ini adalah saus mushroom yang bikinan kita. Ini saus mushroom ini tuh dibikinnya dari ada mushroomnya, ada bawang putih, ada bawang bombaynya, dan juga krim dan juga cooking cream ya. Jadi dia tuh pasti kayak gini. Nah ini tuh konsistensinya antara tidak begitu kental dan tidak juga begitu encer. Tapi kok kalau misal menurut kalian kurang kental, cuma tengah air. Kalau menurut kalian kurang encer, tinggal tambahin air. Kalau menurut kalian kurang kental, tinggal ditambahin tepung terigu doang 1 sendok supaya dia lebih mengental. Jadi tidak ada masalah ya. Nah nanti dari 1 botol ini tuh aku mau coba bikin jadi 3 macam masakan yang kelihatannya mahal, yaitu aku mau bikin cream soup. Nanti cream soupnya tuh aku mau bikinnya pakai jagung sama pakai ini tuh apa sih ini, ya ampun. Ini tuh adalah smoke beef. Nah ini tuh smoke beef ya, sebetulnya yang bulat-bulat bagus itu ya. Cuman ini tuh kemarin si ibu pegawai aku tuh salah motong, jadi rada murah doang, nggak apa-apa, tapi tetap masih bisa dipakai. Terus ini juga aku pakai stick yang sirloin. Tadinya mau nyobain yang pakai tenderloin, tapi tenderloinnya habis. Ini pakai yang sirloin. Nanti semua juga yang nanya gimana caranya mau bikin stick, nanti aku kasih tahu ya caranya ya. Ini pakai yang sirloin, harganya 45.000 satu keping gini, 160 gram. Terus kalau ininya harganya 35.000 yang gede, 25.000 yang kecil. Oke. Dan terus ini pakai jamur aja, ini aku jamur yang ada di kulkas. Terus aku buat stick ya, aku tadi ngerebus sayur sama ngegoreng kentang. Ini kentangnya juga dijual ya. Ini ada kentang, kalau misalnya di sini ada 4 ada banyak sih macamnya, banyak banget. Cuman ini aku yang kecil-kecil gini, yang kentangnya kayak yang shoestring namanya, yang mirip-mirip kayak kentang McD gituan. Ini aku mau bikin cream soup. Cream soupnya ini pakainya sebenarnya isinya bebas sih gimana kalian. Cuman ini aku pakai jagung, pakai smoke beef, sama mau pakai ini sepertiga. Nanti sepertiga lagi mau dibikin spaghetti, sama sepertiga lagi nanti mau dipakai buat saus steak gitu ya. Ini aku ingatnya kayak cream soup yang di pizza pip. Itu tuh dia suka ada cream soup yang pakainya itu isinya smoke beef sama jamur. Nanti kita jamur lagi jagung nanti kita bikin ya. Pertama ini aku keluarin panci ya. Terus aku mau masak si itunya dulu, siapa sih smoke beefnya. Jadi aku pakai mentega. Kalau misalnya kalian mau pakai butter, boleh juga. Kalau kalian pakai butter, nanti rasanya lebih elit aja sih. Ini kalau kamu cuma kalian pakai mentega juga tetap enak kok. Nah sebetulnya ini tuh cuman optional aja ya, ditambahin isi. Soalnya kan kalau cream soup kalau misalnya cuma saus creamnya doang kan kurang mengenyangkan lah ya, intinya kurang ada volumenya. Jadi sama aku ini mentega dulu ya, dipanasin. Mentega kira-kira udah panas, aku masukin si ininya, cream soupnya dulu, cream soup lagi setelah smoke beefnya dulu. Supaya dia matang dulu gitu loh, baru nanti kita masukin bahan-bahan yang lain. Kalau misal kalian pakai si smoke beef, ini smoke beef yang kita pakai itu mereknya Kanzler. Smoke beef ini tuh yang premium punya ya, jadi bukan yang murah-murahan gitu. Ini tuh smoke beefnya. Pokoknya semua barang-barang yang ada di Frozen Foodteka itu sudah melalui seleksi rasa yang ketat. Jadi kalau misalnya dijual pasti enak, kalau misal kagak enak sama kalian dijual. Misal udah kayak kelihatannya kayak mateng, kita masukin si ini jagungnya. Ini sebetulnya nggak usah lama-lama sih. Nah kalau misal udah, aku mau masukin 1/3 dari si dari sininya. Kalau kalian cium tuh ini tuh udah ada wanginya kayak lebih susu-susu gitu ya. Aku masukinnya cuma 1/3 aja, 1/3 aja. Karena kan mau dibikin 3 macam masakan. Kalau misalnya dimasukin semua, nah karena aku suka sop kan harus kayak lebih rani-rani gitu ya, lebih soupy. Jadi nanti sama aku mau dikasih air sedikit. Aku masukin air sedikit supaya si sopnya nggak terlalu kental, karena si saus ini tuh kan rada kental ya teksturnya. Nah kelihatan nggak kayak gini. Nah ini tuh porsi 1 orang lah ya. Intinya kalau misalnya kalian mau bikin mau berdua, mau berempat, mau berlima, ya tinggal dikaliin aja. Ini tuh kurang lebih aku cuma pakai sekitar 1/4 si itunya doang, 1/4 si sausnya doang ya, 1/4 botol. Terus sama kalian cuma ditungguin sampai mendidih. Terus
sama kalian dikoreksi rasa aja, bisa menurut kalian kurang asin atau kurang manis. Tapi kataku sudah enak. Dan rasanya itu kalian harus cobain ini, terus rasanya itu kayak cream soup yang premium gitu loh. Nah nanti jadinya itu kurang lebih seperti ini. Ini buat satu porsi ya. Kalau misal kalian masukin sedikit ya jangan berharap tiba-tiba hasil jadi banyak banget ya, segitu-gitu juga. Ini tadi sama aku dikasih air dikit ya supaya konsistensinya dia lebih encer gitu loh. Nah jadinya begini si supnya. Terus biasanya sama aku tuh suka tambahin si black pepper dikit, karena aku suka black pepper ya. Sama aku kasih parsley dikit. Jadi ini yang menu pertama kita, ini cream soup buat satu orang. Bisa kalian pakai buat appetizer lah. Dan nggak akan ada yang tahu kalau misalnya ini tuh dibuatnya cuman dari ini doang. Terus yang kedua, aku mau bikin spaghetti ya. Nah, aku mau bikin spagettinya tuh nanti sama tetap pakai si smoked beef ya, biar sekalian. Sama aku ini pertama kali, bukan pertama kali, maksudnya pertama aku masukin si butter. Ini butternya yang Elegant Fire ya, yang aku jual harga 2.500 aja. Ini tuh pas banget lah misalnya buat kalian sekali masak gitu loh. Yang buat sekali masakan gitu ya. Sebetulnya aku tuh kepikiran mau bikin yang garlic butter sama herbs gitu loh, tapi nanti lah ya sesudah ini ya. Ini dulu aja. Jangan terlalu besar, ingat apinya supaya si butternya itu nggak jadi coklat atau berubah menjadi warna brown. Nah udah itu aku masukin, ini ada si bawang bombaynya. Karena pasta identik dengan bawang. Ya, aku masukin bawang bombaynya udah banyak kan. Masukin bawang, ini aku bawangnya banyak banget, aku bawangnya. Aku masukin sini si smoked beefnya. Kalau kalian sebetulnya nggak punya apa-apa, smoked beef bisa, sosis bisa, mau pakai apa aja lah jenis-jenis protein yang lain juga bisa. Ini cuma kebetulan aja aku ada sisa smoked beef yang salah potong, jadi aku masukin juga aja ke sini. Nggak indah bentuknya nggak apa-apa, karena juga dimakan sendiri ya, kalau usah pusing. Jangan jadi OCD kalian. Nah kalau misal kira-kira ininya udah mulai matang, aku tambahin lagi sama si jamur. Sebetulnya kalau misal kalian ada champignon lebih bagus, cuman ini aku mau ngabisin ada jamur ini ya, namanya sih white crab mushroom. Ini tuh jamur white crab, berarti kepiting putih nyating lahnya pokoknya iya we. Ini adalah jamur yang aku beli di supermarket. Aku nggak jual jamur ini ya, ini belinya aku di supermarket. Kasih air sedikit supaya si jamurnya lebih cepat letoy dan lebih cepat matang. Nah kalau misalnya udah begini nih, kelihatannya si jamurnya udah rada mateng ya, si ini juga udah pada mateng semuanya. Ini kurang lebih cuma 2 menitan aja. Aku masukin ini si spagettinya. Ini spagettinya tadi udah direbus ya. Air sedikit, soalnya nanti kita mau masukin si sausnya ya. Ini balik lagi ke saus mushroom kita. Aku masukin kurang lebih sekitar seginian aja, kalau 3 botol lah. Terus sama aku diaduk. Aku tadi kasih air sedikit soalnya kan si saus spagettinya saus yang tadi mushroom itu kan ada kental ya, jadi aku masukin sedikit gitu biar dia rada encer, terus bisa jadi satu sama semuanya gitu. Seperti ini ya. Nah jadi kurang lebih kayak gini si spagettinya. Ini aku sukanya bukan tipe spaghetti yang rada
creamy banget. Jadi kalau kalian mau lebih creamy lagi, masukin aja si ininya yang lebih banyak ya. Si saus ininya bisa kalian tuangin lagi di atasnya atau gimana lah, pokoknya terserah kalian. Kalian bisa ngasih lebih banyak lagi si sausnya kalau misalnya kalian lebih suka yang creamy. Terus aku kasih black pepper karena tadi kan nggak dikasih. Kasih black pepper. Terus sama aku kasihin lagi ini parsley biar bagus aja warnanya gitu. Rebes. Banyak yang nanya gimana caranya bikin steak yang enak. Ini sekali lagi aku kasih tahu lagi ya. Ini yang pertama adalah, ini kan daging sirloin yang meltik itu ya, sama kita tuh harus dielap karena si daging ini kan bekas dari freezer ya, jadi kan pasti dia banyak kandungan airnya gitu loh. Sampai kita harus dielap sampai dia kegaring, harus sampai dia garing. Pakai tisu aja, kalian kalau punya tisu dapur lebih bagus karena dia tidak akan menempel. Tapi karena aku tisu dapurnya entah ada di mana, jadi pakai tisu biasa aja. Udah boros tapi boleh lah. Nah ini kurang lebih lah ya, kurang lebih aja sih, nggak usah sampai itu. Ini kurang lebih, ini sudah tidak ada lagi yang kayak apa air ngenyembeng gitu ya. Ini udah gak ada lagi kan, udah gak ada lagi air ngenyembeng gitu. Berarti ini sudah siap untuk kita seasoning ya. Nah jangan lupa kalian kalau misal beli daging steak tuh, kalau kalian beli daging steak tuh nggak boleh dia beku ya, harus suhu ruangan ya, harus suhu ruangan. Kalau misalnya dia beku nanti matangnya gimana bro ya. Ini aku pakai yang sirloin. Terus jangan lupa aku ini cuma tinggal pakai black pepper, nggak usah yang seindah ini ya, pakai yang black pepper yang kalian punya di rumah juga nggak apa-apa. Ini biar gaya aja, pengen puter-puter. Terus kalau misal aku suka banget pakai yang namanya garlic powder. Kalian keluarin aja si garlic powdernya. Pakaiin ini si garlic powder ya. Jangan lupa ditepuk-tepuk lah kurang lebih. Belakangnya juga jangan lupa biar sama-sama ada rasaan depan belakang. Ya. Kalau kalian punya dry rub kayak misalnya beli yang Jace juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, kalian pakai yang punya kalian sendiri juga enak-enak aja. Mau bikin steak itu kalian harus pakai pancinya yang bagus ya. Ini aku nggak bilang panci ini bagus sih, cuma ini panci yang nggak lengket lah, biar kalian kebayang ya. Kalau misalnya kalian punya di rumah, apa sih pada punya teflon atau misalnya panci enamel gini yang nggak lengket, tuh bisa dipakai. Terus jangan lupa harus dikasih minyak supaya nggak nempel. Dan masukin dagingnya itu harus pas pancinya panas, jadi pas masuk tuh ada bunyi nyes gitu. Rasain aja pakai tangan kalian sendiri. Kalau misalnya kira-kira udah panas ya, baru dimasukin. Jangan pernah masukin daging ke panci yang belum panas, itu akan merupakan perbuatan sia-sia untuk daging 45.000 yang mahal ini yang udah kalian beli ya. Jadi pastikan panci kalian itu panas, say. Udah gitu, jadi pas masuk tuh dia langsung mateng gitu loh si permukaannya. Oke, ini udah panas, terus sama aku langsung dimasukin. Tuh kan ada bunyinya kan, nyes. Nah itu harus sampai bunyi kayak gitu ya. Nah udah gini sama kalian jangan suka penasaran, dibolak-balik nggak ada gunanya. Malah nanti jadi si jusnya itu kemana-mana karena belum matang udah bolak-balik, udah bolak-balik. Tungguin aja kurang lebih 1 menit baru boleh dibolak-balik. Nah kalau misalnya kalian sudah mencium bau-bau wangi-wangi surgawi ya, karena enak ini baunya sama kalian, ini aku kurang lebih ini 1 menit sama aku dibalik, say. Bless ya. Jadi kalau misalnya kalian tepat ya dan panas pancinya, nanti dia akan bikin si sticknya itu ada warnanya. Dan kalian harus siap-siap minyaknya pasti kemana-mana, nggak apa-apa, yang penting enak. Terus sesuai dengan request adik aku, dia pengen si sticknya itu apa ada wangi-wangi butter, jadi sama aku dimasukin butternya sekarang. Sebetulnya nanti juga boleh sih kalau misalnya udah matang, cuman dia pengennya sekarang. Ya udahlah ya, spot dia lah. Dan kalau misal kalian tahu ya, ini wanginya udah wangi-wangi surgawi, tau nggak? Terus masukin bawang putih 1. Saatnya kalau kalian mau pura-pura kayak master chef gitu lah ya. Gedeng.
Dan inilah saatnya kalau kalian mau kayak pura-pura master chef gitu, yang ininya gede-gede. Ini sekarang saatnya. Dan kalian pasti ya, ini muncrat-muncrat karena minyaknya banyak ya. Tapi itulah pengorbanan kalau mau makan enak, sedikit muncrat-muncrat baik. Nah, kalian giniin aja terus sampai cangkel. Udah. Kurang lebih ini aku tadi 1,5 menit di belakang, terus aku balik, aku kurang lebih 1,5 menit terus di basting ya, ini namanya ya, di basting pakai butter gini. Ini kalau misalnya mau nggak usah pakai teknik ini juga bisa aja ya, ini biar gaya aja sih sebetulnya. Nah ini pakai namanya basting. Nah ini kurang lebih sekitar 2 menitan, udah gitu udah jadi. Sama kita mau langsung di plating ya. Ini aku platingnya tuh pakai kentang. Terus aku juga punya sayur rebus aja, kayak gini aja sayur rebusnya ya. Terus aku mau tuangin nih si saus yang tadi kita mushroom ini di bawah, biar si dagingnya di atas, biar si dagingnya kelihatan. Bener nggak ya? Ini si saus ini tuh sebetulnya dijualnya tuh mungkin kalian bisa dapetin frozen atau enggak frozen ya. Kalau misalnya pas frozen kalian cuma tinggal ditungguin aja sampai dia mencair. Terus kalian bisa juga panasin lagi si sausnya sebentar juga bisa banget, biar makin kental gitu juga boleh ya. Terus ini si daging stick kita nih ya, daging stick kita yang tadi mahal itu 40.000 itu, 45.000 jangan lupa harganya. Duh nggak fokus ya. Ini si daging stick kita, terus aku atasnya kesini nih aja biar rada fancy gitu ya. Nah gini dong say, lihat inilah stick kita yang tadi udah aku bikin. Kalau misalnya kalian mau lebih fancy bikinnya juga bisa, mau kayak di rumah makan juga bisa. Itu semua gimana kalian pintar meletingnya aja. Jadi ini dia gampang banget. Dan kalau misalnya suami kalian bilang kalian nggak bisa masak, buktikan pakai ini, pasti kalian dibilang gila, kalian pintar banget masak, langsung nikah aja juga bisa kayaknya ya. Jadi ini si dagingnya jangan lupa harga 45.000, sausnya harga 35.000, tapi yang gede yang kecil 25.000. Ini kentangnya kalian bisa beli di sana murah, cuma 11 ribuan kalau nggak salah yang kecil, dan sayurnya beli di pasar lah ya. Jadi guys, nah ini jadinya gini ya si stick kitanya, kayak saus mushroomnya juga. Nah ini si mushroom soup yang tadi kita bikin, ini tadi spaghetti yang kita bikin. Nah dari satu botol ini tuh bisa jadi 3 macam masakan. Nih masih ada sisa sedikit, nanti ini sama aku kayaknya mau dimasukin ke sana, kalau nggak kesini terserah lah. Kalian nggak usah susah-susah ngasih bumbu apa-apa, pasti berhasil, pasti rasanya enak. Kalau misalnya si ininya jangan lupa, kalau misalnya sama kalian ini dingin, aku saranin kalian buat manasin. Kalau misalnya ketika kalian manasin kelihatannya kurang kental, nggak apa-apa, sama kalian boleh tambahin terigu yang dikasih air sebanyak 1 sendok makan ya. Jangan terigu-terigunya langsung dimasukin ke dalam ini panas, nanti soalnya gumpal. Jadi terigunya tuh dikasih air dulu gitu loh. Jadi air terigu baru dimasukin ke sini biar lebih kental gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian ayo udah aja segitu juga cukup, encer-encer ya, udah aja gitu, nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Lihat hasilnya. Nah nih kalau misalnya kalian bikinnya bener, si steaknya tuh nggak akan alot ya. Ini contohnya dari aku, dia lagi sariawan juga, dia tetap bisa makan dan kata dia enak dan nggak alot tuh. Nah tapi kalau misalnya kalian pakai yang sirloin, kalian susah kalau misalnya mau bikin yang tengahnya bakalan merah gitu tuh susah, karena si dagingnya tuh tipis. Jadi kalau kalian mau bikin yang kayak bukan well done sih, yang setengah matang tuh apa dah namanya, rare, kalau enggak yang medium well. Nah kalian harus pilihnya yang tenderloin karena dia lebih tebal gitu loh. Rasanya gimana dak? Enak nggak? Enak. Lihat lah, enak bro.